Guys, assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini lanjutan dari video-video sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton video-video aku sebelumnya, awal mula aku terkena penyakit asam lambung itu kenapa, makanan-makanan yang aku hindari itu apa aja, kemudian gejala-gejala yang aku alami itu apa aja, itu kalian bisa tonton video aku di sebelumnya, atau nanti aku akan tulis di description box, atau aku tulis di kolom komentar yang aku sematkan nanti ya. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa di like dulu dan di subscribe di bawah guys. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian obat yang aku konsumsi selama ini dalam menyembuhkan penyakit asam lambung aku. Jadi aku dulu bener-bener sakit banget asam lambung, sampai aku tuh bener-bener kayak putus asa gitu, kayak belum juga menemukan obat yang cocok. Akhirnya sekarang udah nemukan obat yang cocok. Alhamdulillah asam lambung aku tuh nggak naik lagi, udah nggak pusing, nggak mual, udah nggak sesak napas, udah nggak sakit lagi di perut, pokoknya udah enak lah pokoknya. Tapi aku tetap pantang makanan-makanan yang buat asam lambung itu naik lagi. Aku udah berhenti, stop, udah aku hapus dari daftar makanan aku guys. Ini dia, aku akan kasih tahu ke kalian obat-obatan kimia ini dari dokter, dari bidan, dari apotek juga, semuanya ada di sini. Pokoknya kalau aku sakit asam lambung, dulunya aku langsung pergi ke dokter, dan di dokter itu aku dikasih obat-obatan ya. Itu udah lumayan bikin aku lega. Tapi besoknya lagi kalau aku melanggar pantangan, itu langsung asam lambung aku naik lagi. Nah, kemudian aku berobat lagi ke dokter itu, dan akhirnya obat itu nggak bisa meringankan asam lambung aku, mungkin karena saking udah parahnya gitu ya. Nah, kemudian aku lanjut ke apotek langganan aku. Itu bener-bener top banget apoteknya. Aku bilang keluhan aku pusing, perut aku kayak begah, kayak sendawa tiap hari. Terus dikasih obat asam lambung dan terus langsung kayak enakan gitu di perut. Tapi itu cuma meredakan aja, nggak menyembuhkan ya guys. Buat kalian yang kayak dalam keadaan darurat tiba-tiba asam lambung, kalian langsung aja pergi ke apotek, terus bilang keluhan kalian, kalau kalian pusing, kalau kalian begah, kalau kalian mual gitu. Pokoknya apa yang kalian rasakan itu bilang aja ke apotekernya, nanti dikasih obat. Aku nggak minum konsumsi obat kimia ya, karena aku tuh tahu jangka panjang dari konsumsi obat kimia itu sangat berpengaruh ke kesehatan kita, ke tubuh kita. Makanya di sini aku ikhtiarnya pakai obat yang herbal aja. Kemudian kenapa aku nggak minum kunyit, karena aku tahu kalau kunyit diparut pasti akan menimbulkan endapan. Nah, endapan itu kalau semakin banyak bisa juga mengendap di ginjal, dan ginjal itu kayak terjadi pelengketan gitu loh guys. Buat kalian yang sering marut kunyit, pasti kalian tahu bakalan nempel di tangan kalian kunyitnya, dan kalau kalian bersihkan kayak gini tuh kayak pliket gitu loh guys. Nah, aku takutnya nanti imbasnya ke ginjal kita itu jadi lengket. Nah, di sini aku menghindari obat kimia dan juga menghindari kunyitan parut, karena itu kayak mengakibatkan ada endapan di ginjal gitu loh guys. Tapi aku tetap konsumsi kunyit, yaitu kunyit bubuk ya. Jadi ditunggu nanti endapannya turun baru diminum. Nah, hal yang pertama aku lakukan dalam menyembuhkan penyakit asam lambung aku stop semua makan makanan yang mengandung micin, makan makanan yang aku pantang. Di video sebelumnya aku udah jelasin makanan-makanan apa aja itu. Pokoknya aku masak sendiri, tanpa micin, tanpa MSG, tanpa Royco. Pokoknya makan sehat, cuma garam sama gula aja. Dan di sini aku juga terapkan makan teratur. Sehari 3 kali tepat waktu, jam 7 atau jam 6, kemudian jam 12, kemudian jam 6 malam. Nah, kalau kalian pengen lebih bagus lagi, itu makan sering-sering. Misalnya pagi jam 7, kemudian jam 10 nanti makan lagi, jam 12 makan lagi, jam 2 makan lagi, jam 5 makan lagi, jam 6 makan lagi. Pokoknya sering-sering makan lah. Sedikit-sedikit tapi sering gitu loh guys. Itu lebih bagus lagi. Tapi kalau aku di sini tuh makan sehari 3 kali, yang penting tepat waktu. Dan aku tuh
sering minum air putih ya. Dan aku hampir libur dulu minum minuman kayak sirup, kayak es tebu, kayak pokoknya minum-minuman boba atau yang lainnya lah. Pokoknya aku stop dulu semuanya. Jadi minumanku tiap hari itu air putih. Bahkan 2 minggu terakhir itu aku minumnya air putih anget ya. Jadi aku rebus air, kalau udah nanti aku taruh di sini, dan itu aku tiap hari minumnya. Kalau habis aku isi lagi. Minum paling es teh itu juga nggak sering. Kalau pengen aja, itu pun aku nunggu asam lambung aku tuh reda baru bisa minum es teh itu. Kalau pengen banget, kalau enggak ya minum air putih. Dan ikhtiar pertama aku dimulai dari minum ramcin guys. Jadi dulu lagi viral-viralnya ramcin, dan ownernya katanya asam lambungnya udah parah minum ramcin, terus dia itu kayak sembuh sampai sekarang nggak kabul lagi. Tapi setelah aku konsumsi yang bungkus besar itu udah habis, itu efeknya juga nggak ada di aku, cuma kayak melegakan aja, nggak mengobati. Nyeri tetap nyeri di perut, kayak sendawa juga masih sendawa gitu, kayak cuma meringankan aja gitu loh guys. Kemudian setelah ramcinnya udah habis, aku nggak minum lagi, aku nggak pengen balik lagi ke ramcin karena aku ngerasain di tubuh aku tuh kayak nggak cocok gitu pakai minum ramcin itu. Kemudian aku ikhtiarku di habatus sauda dan madu ini. Aku belinya habatus sauda ini harganya sekitar berapa, 40.000 atau berapa, aku lupa dulu. Kemudian ini aku minum madu yang seperti ini. Ini tuh aku belinya di Surabaya, 600 gram itu cuma 150 atau berapa. Ini madu Yaman ya guys. Jadi aku konsumsi 2 ini, itu bener-bener kayak enak gitu di aku, kayak pusing aku tuh kayak hilang. Biasanya kan sering pusing tuh, itu kayak minum ini tuh kayak asam lambung nggak kambuh, kayak pusing itu kayak nggak sering pusing lagi. Kemudian pas aku mau balik kampung itu naik bis, itu pasti aku konsumsinya habatus sauda dan madu ini. Jadi aku buat jaga-jaga asam lambungku naik kena angin gitu loh guys. Biasanya kalau kena angin kan asam lambung langsung kayak naik gitu, kayak sering sendawa, kayak pusing, keliengan, pengen pingsan. Itu aku sebelum naik bis aku minum ini kayak udah lega gitu, nggak pusing lagi, nggak asam lambung nggak naik lagi. Tapi kalau kalian cari yang habatus sauda seperti ini tuh bubuk ya, bukan kapsul. Ini bubuk, jadi ini udah habis. Kalian nggak bakal nemuin yang kemasan seperti ini, karena ini tuh limited edition. Dan yang terbaru itu seperti ini ya guys, habatus saudanya. Udah sepaket sama madu. Ini harganya sekitar 60 ribuan kalau nggak salah ya. Jadi ini tetap aku konsumsi. Aku yakin kalau di dalam habatus sauda ini terdapat penyembuh segala macam penyakit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini ada tulisannya ya guys. Yakin aja setiap penyakit itu ada penyembuhnya, dan lantaran habatus sauda ini insya Allah ini penyembuh dari macam segala penyakit. Nah, ikhtiar selanjutnya ini dari 2 botol ini. Sebenarnya aku udah habis 4 botol ya. Botol yang pertama itu dulu sebelum asam lambung aku tuh bener-bener parah. Aku udah minum ini, itu bener-bener kayak enak gitu di perut. Kemudian yang kedua aku malah nemuin yang palsu, padahal itu aku belinya di kota Semarang ya, deket sama kota aku. Itu yang beli udah 10.000 lebih ya. Tapi kenapa setelah aku konsumsi kok kayak beda yang aku beli yang awal gitu, kayak lebih encer, kayak nggak original gitu loh guys. Jadi nggak ngaruh di aku. Kemudian aku cari lagi toko yang bener-bener jual produknya original. Ternyata aku nemu, meskipun jauh di Tangerang, itu aku nemunya yang original ya. Itu aku konsumsi 1 botol itu udah lumayan enakan di aku. Perut-perut yang nyeri, kram, begah itu kayak alhamdulillah hilang. Kemudian aku beli lagi, order lagi yang keempat ini. Ini bener-bener bikin perut aku tuh kayak lebih enak gitu loh guys, lebih kayak bisa tidur gitu loh guys. Setelah itu tadi aku juga
ikhtiar dengan ini. Ini di sini ada komposisinya dari kunyit, madu, teripang, jinten hitam, propolis, minyak zaitun ya. Komplit banget. Dan testimoninya juga baik. Alhamdulillah aku coba. Awal-awal kayak belum ada ngaruh-ngaruhnya, setelah udah hampir habis ini kayak kok enak gitu di perut aku. Ikhtiar yang terakhir aku ini dari Hydroxel. Ini benar-benar menurut aku belum aku ngerasain yang begitu signifikan ya, karena aku baru minum 1 tutup botol aja ya. Jadi 1 tutup botol itu ditaruh di galon. Itu belum aku rasain khasiatnya. Mungkin di video selanjutnya aku akan review si Hydroxel ini ya, gimana perkembangan di akunya. Meskipun dengan obat-obatan tadi itu udah sembuh, asam lambung aku kayak udah nggak kambuh-kambuh lagi, udah nggak mual, udah nggak pusing. Aku udah seneng banget, tapi aku pengen nyobain si Hydroxel ini. Kemungkinan ini bisa lebih membantu diri aku gitu loh guys. Makanya nanti kalau udah habis aku langsung share di channel YouTube aku ya yang terbaru. Nah, next ikhtiar aku untuk dada yang senut-senut kayak nunjem langsung ke belakang punggung, kayak kemeng gitu loh di dada. Bahasa Jawanya kemeng gitu. Itu aku minum si Adem Sari. Terus kayak ada lendir-lendirnya di tenggorokan aku, itu juga aku minumnya Adem Sari yang sasetan itu loh guys. Itu kayak lebih enakan gitu loh di aku, kayak kemengnya kayak terus kayak hilang gitu. Kemudian aku juga selain minum Adem Sari juga kadang aku oles-oles si counterpane ini, sampai aku beli lagi yang besar ini guys. Counterpane, kemudian minyak kayu putih. Wajib banget kalau aku lagi sesak napas itu pasti aku nyiumnya minyak kayu putih ini, kayak bener-bener melegakan napas aku gitu loh guys. Jadi kalau aku tidur itu sesak napas nggak bisa tidur, itu aku tempelin aja di sini sambil aku hidup, sambil nanti tidur sendiri, itu kayak bikin lega gitu. Selain itu buat sesak napas aku juga pakai si kalung ini. Jadi ini aku kalungkan aja, kayak pas aku naik tangga itu kayak udah nggak ngos-ngosan lagi, udah nggak sesak napas lagi. Kemudian ini juga aku tempelin di perut aku ya. Pas lagi nyeri, lagi begah, lagi perih, itu aku asal tempelin aja. Tempelin di perut ya, di kulit perut. Kemudian aku tambahin korset, aku bungkus korset gini. Udah aku biarkan tidur atau aku buat aktivitas harian, itu perut aku kayak enak banget gitu loh, kayak ajaib banget. Kayak nyerinya tuh kayak langsung hilang gitu loh guys. Ini bener-bener kalung kesehatan yang the best banget sih, sejuta manfaat banget. Meskipun harganya tuh mahal, sekitar aku dulunya beli 2.500.000 ya. Itu udah satu paket kalung sama gelangnya. Tapi ini bener-bener asli guys, bikin semua penyakit tuh kayak sembuh gitu loh berkat lantaran si kalung ini. Padahal awalnya itu aku tuh ditawarin kalung kesehatan ini tuh bener-bener gak mau ya. Ngapain sih buang-buang uang 2.500.000 buat beli kalung sama gelang aja. Ternyata manfaatnya bener-bener banyak banget guys. Karena aku tergiur dengan testimoni yang sakit lambung, yang belum punya keturunan, yang kayak stroke, pakai kalung ini, diterapi pakai kalung ini, itu kayak sembuh, kayak lebih baik gitu. Kayak anak kecil yang nggak bisa ngomong aja diterapi sama kalung ini tuh kayak ada hasilnya gitu loh guys. Timnya itu ke rumah orang buat membantu mereka yang lagi sakit, terus diterapi sama kalung ini. Terus kemudian sering diterapi sama kalung ini tuh kayak orangnya tuh yang stroke nggak bisa jalan jadi bisa jalan. Makanya setelah lihat dari video-video itu kayak aku tergiur, oke lah aku iseng-iseng aja beli. Dan ternyata malah bermanfaat buat aku sih, penderita asam lambung guys. Aku nggak nyangka banget ini bisa kayak menghilangkan nyeri-nyeri di perut gitu loh, bisa menghilangkan sesak napas gitu loh guys. Jadi kayak aku pakai ini tuh kayak badan itu nggak lemes lagi, yang otot-otot mudah capek itu kayak kuat lagi. Ini bener-bener the best banget. Di sini aku nggak endorse sama sekali. Aku di sini mau sharing pengalaman aku dalam menyembuhkan penyakit lambung aku ya. Jadi ini ikhtiar
aku pakai si kalung ini, kemudian sama obat-obatan itu tadi ya. Nah selain itu di perut juga aku kasih ini sih pas lagi nyeri-nyerinya. Aku tuh tahu rasanya sakit asam lambung itu bener-bener sakit banget, sampai aku juga nggak bisa tidur. Makanya di sini aku berbagi pengalaman aku, obat-obatan, terus apa yang aku konsumsi yang bisa menyembuhkan asam lambung aku, itu semoga bisa bermanfaat buat kalian gitu loh guys. Di sini nggak ada endorse sama sekali, pure semuanya murni dari pengalaman aku sendiri. Kemudian kalau aku lagi sendawa, itu biasanya aku minumnya air anget. Mau naik bis itu kan pusing, itu nggak tertahan guys. Asam lambung naik, kemudian pengen mual, kayak penglihatan tuh kayak burem, kayak udah pengen pingsan gitu loh. Nah di situ aku minumnya itu teh anget itu nggak apa-apa, pokoknya yang panas gitu loh guys, yang anget-anget. Setelah diminum itu kayak di perut kayak udah lega, kayak pusing juga kayak udah mendingan lah. Itu pertolongan yang benar-benar kayak darurat gitu. Nah di sini aku mau kasih tahu ke kalian gimana sih cara aku konsumsi obat-obatan ramuan tadi ya. Itu yang pertama, tiap pagi itu pasti minumnya ini ya, minum ini 2 sendok, kemudian tinggal diminum aja ya. Kemudian nanti kalau malamnya itu aku seringnya minum si habatus sauda setengah sendok, kemudian aku tambahin madu 1 sendok ya. Jadi aku campur aja habatus sauda dulu, baru madunya dulu, baru aku minum. Kemudian kadang kalau aku nggak minum habatus sauda itu, aku gantinya si obat ini, jamu ini ya. Itu 1 sendok ditaruh di air panas, diaduk, ditunggu endapannya turun. Setelah endapannya turun, nanti baru diminum. Nah kemudian tiap malam itu atau tiap mau beraktivitas, aku selalu tempelin kalung ini di perut aku, karena aku ngerasain perut aku tuh nyeri, sakit ya. Itu aku taruh di perut aku sampai kena kulit, kemudian dikorseti guys, dikorseti. Kalau nggak punya korset nggak apa-apa, kalian jepit aja pakai celana kalian ya, pakai baju kalian biar nggak turun, itu nggak jatuh ininya. Pokoknya dikorseti seperti ini. Itu tiap malam mau tidur atau tiap mau aktivitas pakai itu terus, jangan pernah dicopot. Atau kalian bisa pas lagi sesak napas tuh ya, kalian pakai ini tuh dibuat kalung ya, dibuat kalung aja gitu. Kemudian sambil perut kalian kalau nyeri bisa dioles-oles pakai counterpan atau Hotim, kalau kalian yang cocok Hotim ya. Aku cocoknya pakai si counterpan ini. Aku oles-oles yang bagian nyeri. Kalau sesak napas juga, dada nyeri juga, aku oles-olesan di dada aku yang nyeri itu. Kemudian kalau sesak napas aku juga nyium ini. Jadi kalau nggak bisa tidur, sesak napas gitu, hirup aja si minyak kayu putih ini, yang caplang ini ya. Kemudian kalau tenggorokan kalian yang lagi banyak lendirnya, kemudian dada itu kayak nunjem kayak pegel gitu di dada, kayak sakit gitu loh, itu kalian minum aja adem sari. Adem sari kalian taruh di wadah, adem sari yang kotak sasetan itu. Kemudian kalian minum pas lagi ada busa-busanya itu. Yang paling penting kalian harus wajib makan teratur, tepat waktu, atau makan sering-sering ya, sedikit-sedikit tapi sering itu lebih bagus. Kemudian perbanyak minum air putih, jangan minum minuman yang sirup atau jeruk, itu jangan dulu. Pokoknya hindari semua makanan yang aku share di YouTube aku sebelumnya, makanan yang harus dihindari. Asam lambung itu jangan makan mie instan, pokoknya makan makanan dan minum-minuman yang harus dihindari itu stop dulu semuanya. Makan makanan micin juga stop semuanya. Kalau bisa kalian masak sendiri tanpa micin. Makan makanan yang sehat, buah sayuran itu perbanyak ya. Dan juga aku di sini juga istirahat yang cukup. Jangan sampai kalian bergadang berlarut-larut tiap malam, itu bikin nggak bagus banget di tubuh kalian.
kemudian sering konsumsi air putih anget. Nah, mungkin segitu aja obat-obatan, jamu-jamuan yang aku konsumsi selama aku sakit asam lambung. Alhamdulillah sekarang aku udah terbebas dari asam lambung. Semua gejala-gejala itu udah nggak ada di aku. Semoga kalian juga sembuh sama seperti aku. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa di like dulu dan subscribe di bawah. Kalau kalian ada pertanyaan seputar asam lambung, kalian bisa komen aja di bawah ya guys. Terima kasih.